wabarakatuh. Apa kabar Ibu Titi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Heni, sehat, baik, dan bertemu dengan Ibu Heni ini makin semangat nampaknya ini. Masya Allah Iya, ya. Terima iya. kasih Bu Titi. Sesuai Oke, dengan janji kita 3 hari yang lalu ya, bahwa hari iya. ini Ibu Mm-mm. Titi akan melakukan supervisi akademik nih untuk Oke, iya. percakapan coaching Mm-mm. itu ya dengan Mm-mm. gurunya. Mm-mm. Nah, dalam percakapan ini nanti Ibu Titi tuh mau Mm-mm. saya bantu di area mana kira-kira ya Ibu Titi? Di area pengembangan apa ini yang mau Ibu Titi Mm-mm. yang mau saya bantu untuk lihat gitu? Iya, Potensi kalau saya apa? itu Ibu ya. eh Seharusnya ketiga-tiganya, tapi kalau ada pilihan, saya lebih memilih itu di pengajuan pertanyaan berbobot, Ibu. Di situ Oh saya ya, iya, mhm. ya berarti fokusnya di pertanyaan berbobot begitu ya? Iya, di pertanyaan berbobot. Tapi nanti dalam percakapan berikutnya, walaupun mungkin Mhm, fokusnya saya itu ada di pertanyaan berbobot, iya. saya boleh dong ya melihat yang lain gitu. Silakan Ibu, malahan nanti kan bisa menjadi nilai plus juga untuk saya untuk kedepannya perbaikan-perbaikan di mana kelemahan dan kekuatan saya dalam percakapan dengan coachnya nanti Ibu. Oke. Nah, menurut Ibu sendiri nih, saat Mm-mm. ini posisi Ibu Titi itu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu kalau dinilai dari 1 sampai 10 nih, kira-kira Nah, nilai Ibu Titi itu udah sampai di mana itu? kalau 1 sampai 10, kalau saya merasa dari pengalaman selama ini, saya itu masih berada di 75 mungkin Ibu. Perkiraan saya berada di 75. Berarti di antara 8 dan 7 ya. Iya, di antara 8 dan ya betul. Di antara 7 Kalau dan boleh 8. tahu apa sih alasan Bu Titi kok memberi penilaian seperti itu? Saya itu untuk membuat pertanyaan berbobot orangnya nggak sabaran, Ibu. Kadang-kadang rasa apa apa namanya nggak sabaran menunggu menunggu apa orang yang saya beri pertanyaan itu menjawab, saya malahan lebih gregetan gitu. Nah, akhir-akhirnya pertanyaan yang saya berikan itu termasuk pengalaman saya selama ini, saya tuh orangnya nggak sabaran gitu aja Ibu. Akhirnya nggak Oh, sabaran saya. begitu ya. Nah, Gregetan, gemes gitu ya. gemes gitu. Heeh, Nah, ya jadinya kok lambat gitu ya. lambat gitu. Kadang-kadang kita sendiri yang menjawab. Gitu. Berarti harapan Ibu Titi nih dalam percakapan ini Hmm. nanti Ibu Titi ingin bagaimana dan kira-kira Ibu Titi pengen nilainya ada di mana nih? Ya kalau tadi penilaian saya itu harus ada peningkatan. Kalau penilaian saya pribadi tadi diungkapkan sama Ibu di 75, saya maunya berada di antara 80 sampai 90 aja lah Ibu. Biar ada 80 sampai peningkatan. 90 ya, di antara Iya, 80 dan 90. Berarti ya, idealnya Bu Titi itu berada di nilai 8 sampai dengan sampai 9. 90. Iya, 8 sampai sampai dengan 9. 9. Nah, untuk Ya. mencapai 8 sampai 9 ini biar kita Mm-mm. enak nih ya. Ya. Apa sih yang harapan Bu Titi itu sehingga angka itu tercapai gitu? Semaksimal mungkin. Saya semaksimal mungkin nanti saya bagaimana menghadapi coach saya, belajar memekahkan permasalahan yang dihadapi coach, saya simpulkan, saya buat pertanyaan yang bisa membantu coach nanti dalam menyelesaikan permasalahannya gitu. Jadi lebih Oke. lebih memekahkan diri saya lagi dari permasalahan coachingnya supaya saya bisa membuat pertanyaan yang membantu coach itu lebih berbobot gitu, lebih Oke. mengarah ininya. Ya, berarti idealnya Bu Titi itu adalah Bu Titi bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang Menjawab kemudian macam akhirnya pertanyaan. bisa itu ya, akhirnya Iya, bisa membantu koci dalam menyelesaikan iya, masalahnya, iya, menemukan masalahnya, iya. dan Heeh. mengurangi
gemesnya Ibu Titi itu ya. Gemesnya. Jangan sampai nanti justru justru solusinya keluar dari Bu Titi, begitu ya Bu Titi ya? Iya begitu, saya sering seperti itu Ibu. Saya itu sering Oh iya. bukan membantu membuat dia memiliki kreativitas dari kemandirian dari koci itu sendiri, kok malahan saya yang mengajari gitu. Nah, lebih Oke, dominan oke. itu. Oke, berarti saya sudah menangkap nih idealnya Bu Titi adalah Ibu Titi tidak semaksimal mungkin Ibu Titi tidak akan menyarankan solusi dalam masalah yang disampaikan oleh Koci, Iya, tetapi Bu Titi akan memancing iya, dengan pertanyaan-pertanyaan sehingga Koci dapat iya, menemukan sendiri solusinya. Oke, baiklah menemukan, Ibu. iya, Mm-mm. Baiklah Ibu Titi, artinya saya sudah mendapatkan iya, apa yang ingin diamati di dalam kegiatan ini ya. Nah, untuk iya, selanjutnya saya heeh, persilakan kepada Ibu Titi untuk melakukan supervisi kepada gurunya. Silakan Bu Titi. ya, ya langsung saja ya. Assalamualaikum Ibu Eni, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik Ibu Titi. Oke, Ibu, kemarin saya mendengar Ibu juga meminta saya, katanya ada yang ingin saya bantu, Ibu, di bagian mana yang bisa saya bantu dari permasalahan Ibu? Ini Bu, saya ini punya permasalahan di Hmm, kelas. uh-uh. Saya melihat ini anak-anak saya ini kurang motivasinya dalam belajar gitu Bu. Jadi saya Oke, itu punya keinginan atau apa ya? Saya ingin anak-anak saya itu, anak murid saya itu termotivasi Bu dalam belajar bersama saya gitu. Jadi dia tidak iya, lesu gitu. Uh, saya inginnya mereka bersemangat ketika belajar bersama saya. begitu Ibu ya. Berarti sering Ibu lakukan, apa namanya, Ibu hadapi anak-anak yang seperti itu yang Ibu dapatkan di kelas. Apakah Iya, hanya apakah misalnya hanya situasi tertentu saja atau memang sering anak-anak itu dalam misal 1 minggu Ibu masuk malahan dominan mereka itu lebih banyaknya tidak termotivasi atau malas dibandingkan ininya apa iya dibandingkan Bu. iya gitu ya. Lebih banyak mereka tidak termotivasinya gitu Bu. Tapi ketika apa saya misalnya betul-betul mempersiapkan Ya. apa pembelajaran untuk hari itu, misalnya saya Hmm. mempersiapkan ice breaking gitu, Iya, anak-anak jadi lebih bersemangat mereka, lebih termotivasi gitu. berarti kan tidak di kalau dilihat dari Ibu tadi, kalau Ibu mempersiapkan model pembelajaran atau suasana pembelajaran yang lain, ada perbedaan dari pembelajaran yang anak yang tidak termotivasi dengan adanya speaking, misalnya kata Ibu tadi, anak itu ada nampak kan Ibu? Ya Iya, ada cuma nampak. Nah, masalahnya saya itu tidak menguasai banyak ice breaking, Ibu. oh gitu. Mhm. Selain ice breaking yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran untuk meningkatkan anak tersebut apa namanya punya motivasi tinggi atau punya keinginan untuk belajar itu, apalagi yang sudah Ibu lakukan untuk menghadapi ini permasalahan ini? Saya itu pernah melihat anak-anak itu lebih termotivasi, Bu. Saya Mm-mm. pernah menayangkan video Iya, pembelajaran. Nah, ya, ketika itu anak-anak termotivasi, Bu. Tapi mm-mm. saya Mm-mm. untuk mempersiapkan video pembelajaran itu saya tidak punya banyak waktu gitu, Bu. Iya. Jadi hanya sesekali saja ice breaking, hanya sesekali saja saya tampilkan. Persiapan untuk video juga tidak Mm-mm. saya tampilkan, maksudnya setiap pembelajaran tidak. Jadi lebih banyak saya tidak menggunakan ice breaking dan video pembelajaran atau media pembelajaran, Ibu. Jadi saya lebih banyak, di kelas itu lebih banyak, dengan metode metode ceramah aja, Bu.
Karena mau Oh, cepat aja Bu, mau cepat kan, nggak butuh persiapan kalau iya metode iya iya iya, ceramah, iya. Jadi iya. langsung saja Hmm, jelaskan, kalau sudah iya, menjelaskan anak-anak suruh mengerjakan mmm. latihan. Jadi saya lihat anak-anak saya itu dengan cara seperti itu mereka kurang termotivasi belajar gitu. Oh gitu. Mhm. Berarti kan, kalau dengar dari curhatan Ibu tadi, cerita Ibu tadi, nampaknya sebenarnya Ibu sudah tahu, apa namanya, keinginan, siswa kita yang Ibu ajar itu, mereka lebih tertarik dengan kalau pembelajaran di dalam kelas tersebut memiliki, apa namanya, memiliki yang menyenangkan maksudnya, yang bukan mendengarkan hanya berceramah, hanya menulis, hanya mengasih catatan saja. Kemungkinan Ibu juga, hanya mengasihkan LKS. Kalau Iya, Bu. seperti iya, seperti itu Betul, kan Ibu. Ibu? Heeh, iya. Kalau seperti itu berarti, solusi yang kalau saya baca solusi yang harus Ibu rubah itu adalah bagaimana kita sebagai guru harus menyiapkan model-model pembelajaran yang bisa membuat anak tersebut tertarik dalam pembelajaran. Kira-kira bagaimana Ibu kalau misalnya saya mengambil kesimpulan seperti itu dari permasalahan Ibu gitu? Iya, Bu, saya juga merasakan, kekurangan saya juga di situ. Saya tidak menguasai banyak model pembelajaran, Iya, tidak menguasai banyak metode pembelajaran. Kemudian saya juga kurang persiapan dalam mengajar. Saya mau cepat iya, aja, jadi sehingga menggunakan hanya metode ceramah gitu kan, Bu. yang Saya ceramah jarang itu. menggunakan metode-metode yang, Mhm, sifatnya iya, membutuhkan persiapan yang banyak. Mungkin mhm, karena kesibukan saya juga kan Bu, di, di di rumah mungkin ya, kesibukan saya di rumah saya tidak bisa membagi waktu gitu Bu, oh gitu untuk ya, persiapan untuk pembelajaran, pembelajaran. keesokan harinya gitu Bu. Iya, oh itu. Eee, Berarti ya kendala yang Ibu hadapi itu, bukan berarti kalau saya diambil lagi, bukan berarti anak itu tidak ada semangat atau termotivasi untuk mengikuti pembelajaran dengan Ibu, karena mereka memiliki, keinginan yang lain dalam model pembelajaran yang harus Ibu lakukan. Nah, kalau sekiranya seperti itu, eee kan Ibu, kita kan sudah tahu permasalahan anak itu maunya dalam pembelajaran dengan Ibu mereka antusias sekali kalau Ibu menggunakan ice breaking, menggunakan model pembelajaran. Kendalanya Ibu sebagai guru untuk menyiapkan tersebut tidak ada waktu dengan berbagai kegiatan kita seperti itu. Nah, kira-kira Ibu, kalau Ibu bertahan dengan waktu yang tidak ada, bertahan dengan kita tidak bisa membuat model pembelajaran. Nah, apakah itu nanti bisa terselesaikan permasalahan anak kita ini? Sedangkan kita kan tahu anak-anak itu bukan berarti tidak termotivasi, tapi mereka mengharapkan ada pembelajaran yang lebih apa namanya, lebih menarik untuk mereka untuk menjelaskan. Nah, bagaimana Ibu? Itu dari kalau dari saya. Itu Iya kan Bu, dari saya oke betul Ibu. Bu, Heeh, betul saya juga, setelah saya menceritakan kepada Ibu baru saya terbuka begitu. Artinya di mhm, sini saya harus lebih, lebih banyak menyiapkan heeh, waktu untuk, untuk iya, menyiapkan mhm, pembelajaran atau merencanakan pembelajaran merencana mungkin ya, Bu, ya, pembelajaran, iya betul, merencanakan pembelajaran untuk esok mhm, yang iya, artinya di sini saya harus, eee, mhm, mempersiapkan jika materinya apa, nanti model pembelajarannya juga harus mhm, dipersiapkan atau saya harus menggunakan metode iya, pembelajaran yang yang sesuai, beragam, yang ya sesuai, ya yang sesuai dengan materi. Tapi iya, mungkin Bu, untuk waktu dekat ini saya mungkin tidak terlalu banyak dulu untuk apa, mhm, untuk mengambil kemajuan, saya ingin pelan-pelan saja Bu.
Iya, karena heeh, saya tidak bisa terlalu heeh. terlalu tertekan dengan pekerjaan gitu, Bu. Oke, Jadi mungkin paham saya itu. akan pelan-pelan, Bu. Iya, Kalau tadinya saya hanya dengan menggunakan metode ceramah saja, mungkin mhm, saya akan pertama dengan metode diskusi dulu, saya membuat LKPD dulu, Bu, untuk iya, perbaikan yang ke depannya ini sehingga iya, nanti anak-anak eh, bisa maksudnya bisa aktif dalam belajar mengerjakan LKPD atau mungkin mereka nanti akan mempresentasikan iya, iya, LKPD-nya. Mungkin baru baru sebatas itu yang akan saya rencanakan, Bu, iya. seperti itu. Ya, rencana Ibu itu bagus sekali. Rasanya Ibu ada juga kemungkinan jalan keluarnya supaya tadi permasalahan Ibu tidak tertekan dengan apa namanya tanggung jawab supaya saya itu membuat anak pembelajaran seperti ini, sedangkan saya tidak punya waktu gitu. Juga ibu terpikir kok anak saya nggak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik karena mereka tidak termotivasi, tidak memiliki keinginan yang tinggi. Kemungkinan ibu memiliki forum diskusi nggak di luar dengan sama-sama guru mata pelajaran ibu atau mata pelajaran sama-sama guru kelas dan sebagainya. Kalau saya pikir kalau ibu punya, itu kan kita bisa berkolaborasi dengan komunitas pembelajaran kita bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan untuk ibu ini tadi. Siapa tahu nanti mereka sudah siap dengan rencana pembelajaran, ibu tinggal merevisinya saja, tinggal nanti menyesuaikan perangkat atau model pembelajaran persiapan rencana pembelajaran tersebut disesuaikan dengan sekolah ibu. Bagaimana ibu memiliki komunitas belajar itu, kemungkinan bisa satu solusi juga ibu, supaya ibu tidak tertekan, pembelajaran juga berlanjut. Iya. Baik, Bu, mungkin waktu dekat Nah, ini saya akan mencoba dulu ya. berkolaborasi dengan Ah, rekan yang setingkat kelas, misalnya iya. sama-sama yang mengampu kelas yang sama dengan saya. Mengampu yang Mungkin sama. saya akan berkolaborasi untuk Iya. menyiapkan satu RPP lengkap dengan Mhm. misalnya media pembelajarannya, LKPD. Mungkin Iya. kami berbagi tugas untuk Berbagi satu topik, tugas. mungkin Bu. Iya. Akan Mhm. menjadi, kalau saya rasa itu akan menjadi lebih ringan dan Iya. kebetulan Benar. kami kan ada bertiga. Saya belum Iya. mencoba, Bu, nanti mungkin ke Iya. depannya akan saya Heeh. coba dan saya rasa, teman-teman akan menyambut baik karena mereka juga Iya. nanti akan pekerjaannya akan menjadi Iya. lebih ringan gitu, Bu. Iya, itu maksud saya seperti itu, gini kan. Nah, karena kini kan, setidaknya kita bisa bekerja sama dengan guru, apalagi kalau, di kelas kita seperti yang diceritakan Ibu Yeni tadi, di sekolah kita ada jenjangnya 3 jenjang Ibu ya? 3 3 kelas yang kelas sama ya? 1 3 level, kelas ya. yang 1 level, ya oke. Mhm. Nah, itu kan bisa juga. Nah, selain misalnya di dalam sekolah kita kan, nah kita juga kan ada juga kalau itu apa namanya Ibu, bukan MGMP ya, apa namanya KKG Ibu? kalau kami, Bu. KKG ya, kalau tingkat Ya. SD itu KKG, kalau kami tingkat di SMA itu MGMP. Nah, di KKG juga kita kan bertemu lagi dengan kelas yang Bapak Ibu guru yang mengajar kelasnya yang sama Ibu. Nah, itu Iya. yang bisa juga sebagai apa namanya membantu Ibu Yeni dalam permasalahan menghadapi Ibu Eni. Nah, bagaimana Ibu Eni itu yang bisa kita obrolkan hari ini. Ada lagi yang butuh Ibu perkuat atau dipertanyakan kembali ya sebelum obrolan ini kita tutup itu Ibu. Baik, terima kasih Bu. Hmm. Saya sudah menemukan solusi untuk permasalahan saya ini. Yang Ya, pertama, saya mengambil kesimpulan bahwa saya harus berkolaborasi hmm, dengan betul. teman sejawat, ya mungkin akan berbagi tugas dalam menyiapkan Iya, satu rencana pembelajaran. iya. Mungkin itu dulu yang akan saya lakukan, Bu. Oke, oke Bu. Mudah-mudahan Ibu Eni apa namanya permasalahannya menghadapi siswa di kelasnya bisa terbantukan dari obrolan kita hari ini dan bisa berkolaborasi dengan kawan yang lain. Mudah-mudahan apa namanya
situasi yang Ibu hadapi nanti membaik, anaknya Ibu Yeni dalam mengajar tidak punya memiliki beban lagi dan anak-anaknya bisa belajar dengan aktif, seperti itu termotivasi, memiliki gairah dalam mengikuti pembelajaran pada Ibu Yeni. Ya, semoga Ibu Yeni sukses selalu ya. Amin, Oke, Ibu. amin. Amin, amin, Rabbil Alamin. Terima kasih Ibu Titi. Ya, sama-sama Ibu Yeni. Ya. Oke. Bagaimana? Kita Oke, lanjut ke supervisor ya. Ya, baiklah Ibu Titi ya, tadi udah menjalankan tugasnya dengan sangat baik sebagai seorang coach ya. Bagaimana nih menurut Ibu Titi performa Ibu Titi tadi? Nampaknya dari nilai 75 saya pede ya, saya pede dari nilai yang saya tetapkan di awal tadi nilai di 75, mungkin saya sudah berada di 85 ya. Ada kenaikan nggak ya dari yang kekhawatiran saya tadi? Naik dong, dari 75 ke 85 naik ya. Kenapa naik, Bu Titi? Ya coba, ini pede-pede. Apa nih yang membuat Bu Titi merasa, wah aku pede dong naik gitu. Nggak tahu lah, saya merasa santai tadi, merasa bisa merangkai dari permasalahan yang dihadapkan Ibu Yeni tadi itu, kok saya terpikir dengan KKG gitu kan, kok saya bisa membuat satu pertanyaan, apakah Ibu Yeni tadi Ibu Yeni kan ngeluh sebagai individu saja untuk menyiapkan tidak ada waktu, hanya keterbatasan dan sebagainya. Kok saya terpikir ya, Ibu Yeni memiliki teman sejawat atau memiliki komunitas belajar seperti KKG gitu. Nah, berarti saya merasa ide saya itu timbul seperti itu Ibu Yeni gitu. Senang ya ketika kita bisa membantu kita menemukan solusi atas masalahnya ya. Kadang-kadang solusi itu ada di dekat kita, tapi kita dengan rasa bagaimana ya, kita panik itu solusi tersebut tidak nampak di dekat ya? kita sebagai solusi begitu. Nah, sekarang membantu Ibu Yeni itu seperti itu tadi, ternyata di sekolah Ibu Yeni ada kelas yang sama sampai 3. Nah, bisa juga itu kan dimanfaatkan seperti itu, Mbak Heni. Oke. Nah, tadi Bu Titi udah nyampain ini ya, bahwa Bu Titi ngerasa ada peningkatan, bahwa Bu Titi ngerasa sangat percaya diri bahwa ada hal baru yang Ibu Titi temukan di dalam coach tadi ya. Nah, sekarang izinkan saya untuk menyampaikan apa yang saya amati ya Bu Titi ya. Oke, enggak apa-apa. Oke ya, artinya apa yang Ibu Titi lakukan dari yang tadinya 7 kemudian menjadi naik 8 itu adalah sebuah prestasi ya yang perlu kita apresiasi gitu ya, bahwa Ibu Titi telah berhasil mengajak coaching-nya Ibu Titi untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang ia hadapi gitu ya. Nah, bagaimana nih pendapat Ibu Titi nih mendengar tadi ya, mendengar sorry, saya belum selesai ternyata Bu Titi. Saya sedang mengapresiasi Bu Titi dulu bahwa Bu Titi alhamdulillah itu ya udah meningkat dari posisi Bu Titi. Namun saya akan menyampaikan beberapa hal dari pengamatan yang tadi saya lakukan gitu ya. Nah, yang pertama kayaknya tadi Ibu Titi ada kelupaan deh nanyain coaching-nya, dia sedang posisinya ada di mana. Iya. Ya mungkin ditanya ya. Tujuannya juga tadi rasanya. Ya tadi, tapi kalau tujuan mungkin sudah juga masuk ya. Sudah masuk kan tujuan pembicaraan kita apa gitu ya. Ternyata Bu Yan tadi pengennya mengatasi siswanya yang nggak punya, ada yang punya masalah di motivasi yang kurang baik ada tadi. Cuma tadi penilaiannya aja nih, di manakah posisi coach kita terhadap masalah ini gitu ya. Iya. Sehingga di akhir tadi akhirnya apa? Kita nggak punya posisi idealnya Bu Ian tuh seperti apa begitu. Mungkin itu tadi ya kekurangan karena tidak menyebutkan itu ya. Terus
saya melihat ada sedikit judgement tadi ya. Iya. Ibu Ian, berarti saya pikir Ibu Ian hanya kasih LKS aja ya gitu. Kayak begitu ya. Iya. Seolah-olah ini Ibu Titi kok kayak peramal gitu ya, kok tahu aja aku ngasih LKS doang. Ada seperti itu ya. Itu karena kan nggak sabaran dinilai 70 tadi itu kan. Dan ternyata betul ramalannya. Tapi ramalannya betul gitu ya. Tapi ternyata ramalannya betul, itu hebat ya Ibu Titi. Hebat. Ada indra keenam. Saya yakin kenapa kemudian Ibu Titi belum berani memberikan angka 9, karena tadi ada sedikit Bu Titi kasih solusi ya. Iya, oke, iya. Ibu Ian nih punya komunitas gitu. Ya, mungkin itu aja sih. Kalau selebihnya apa pertanyaan-pertanyaan Ibu Titi sudah meningkat ke bobotnya ya. Artinya Ibu Titi juga walaupun sedikit keseleo dikit tadi ya waktu memberikan solusi ke Bu Ian, tapi akhirnya si Koci tadi ya karena keseleohnya Ibu Titi justru malah dia ngenemuin sendiri gitu ya solusi yang dihadapi, apa yang harus dia lakukan, apa kemudian yang dia ingin kerjakan agar siswanya kemudian menjadi aktif ya, menjadi termotivasi dalam belajar. Nah, satu lagi nih ada yang tadi yang ketinggalan deh. Bu Titi lupa tuh suruh Kocinya kapan dia mulai mau memperbaiki diri. Begitu ya. Ini aja nih Bu Titi dari saya ya. Nah, bagaimana nih menurut Bu Titi apa yang saya sampaikan ini? Kira-kira menurut Bu Titi? Wih, betul sekali. Sudah diingatkan Ibu Eni dengan menjadi supervisor hari ini, baru sadar juga saya kelupaan itu ya. Bisa mudah-mudahan nanti dari apa namanya, umpan balik dari Ibu Eni sebagai supervisor bisa memperbaiki lagi cara saya menjadi coach itu. Yang penting hari ini saya merasa lega juga kok bisa bercakap-cakap dengan Ibu yang cantik-cantik ini gitu. Oke. Baiklah Ibu Titi, selanjutnya nanti apa yang sudah kita tuliskan, kita obrolkan ini akan saya tuliskan ya di dalam form supervisi kita. Ibu Titi pun juga begitu akan mencatatkan apa yang sudah Ibu Titi lakukan juga ya. Nah, kira-kira nih untuk ke depannya Bu Titi akan melakukan perbaikan apa dan kapan nih Bu Titi? Ya, yang pertama itu persiapan, harus ada persiapan yang matang, yang harus saya ini kan. Kedepannya siap itu lebih pekah lagi dengan permasalahan koci, ya supaya kita bisa membuat pertanyaan itu yang berbobot, bisa membantu koci menyelesaikan permasalahannya, lebih fokus kembali, banyak lagi yang butuh dipelajari. Ini mungkin awal dari pembelajaran sebagai coach, supaya nanti ke depannya saya bercita-cita siapa tahu nanti diberi kesempatan supervisi atau dengan siswa kita laksanakan lebih bagus kembali Bu Eni. Dari kekurangan tadi saya positif untuk menerima supaya nanti kegiatan yang berikut yang saya lakukan lebih bagus kembali. Terima kasih untuk umpan balik yang Ibu Eni kasihkan dengan saya. Semoga kegiatan ini nanti membantu kita sukses dan bahagia. Oke, Bu. Oke. Terima kasih Bu Titi ya untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga apa yang kita obrolkan pada hari ini dapat membantu kita untuk mengembangkan kompetensi kita masing-masing ya. Oke. Terima kasih Bu Titi. Saya izin untuk kembali bekerja nih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.